Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja. Jadi sekarang kita diminta atau diwajibkan untuk belajar dari rumah. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas di sini adalah mengenai tentang barisan dan deret. Nah, tentu kita harus tahu dulu dan kita harus kenal pengertian dari barisan itu apa dan deret itu seperti apa. Nah, pengertian dari barisan itu adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai karakteristik atau pola tertentu, di mana setiap bilangan dalam barisan itu merupakan suku dalam barisan. Sedangkan deret itu adalah jumlah dari barisan aritmetika. Nah, barisan aritmetika itu seperti apa? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, sekarang saya berikan contoh pola barisan bilangan, di mana di sini terdiri dari 4 contoh pola barisan bilangan, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian contoh pola yang kedua, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Contoh pola yang ketiga, 14, 9, 4, negatif 1, negatif 6, dan seterusnya. Dan contoh pola yang keempat, 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembali ke contoh pola yang pertama, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dalam barisan aritmetika atau dalam pola barisan, nah, di sini dari 1 ke 2 itu selalu naik 1 atau ditambah 1. 1 tambah 1, 2. Nah, begitu juga dari 2 ke 3 itu selalu ditambah 1. 3 ke 4 itu juga ditambah 1, dan seterusnya. Nah, berapa pola bilangan yang selanjutnya di sini? Tentu harus juga ditambah 1. Berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, contoh pola yang kedua. Dari 2 ke 4 berapa selisihnya? Ya, tentu kalian sudah paham ya dan tahu berarti bahwa 2 ke 4 itu ditambah 2. Begitu juga dengan 4 ke 6. Itu selalu ditambah 2. Berarti untuk bilangan selanjutnya di sini yaitu betul 2, 12. Ya, sama dengan contoh yang pola ketiga dan pola keempat, di mana di sini selalu dikurang 5 karena 14 dikurang 5 sama dengan 9. Nah, berapa angka yang selanjutnya? Yaitu negatif 11. Ya, paham ya? Nah, berapa kalau yang di sini?
di contoh pola yang keempat. Nah, di sini 3. Semuanya dikali 3 ya. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. Berarti kalau bilangan yang selanjutnya di sini ya tentu harus dikali, ya dikalikan dengan 3. Berarti 81 kali 3 itu sama dengan 240. Nah, 243. Paham ya? Nah, dalam pola barisan bilangan itu ya tentu harus ada polanya, dimana polanya selalu sama dari urutan barisan bilangan yang pertama ke kedua itu selalu polanya sama. Oke, lanjut. Contoh pola barisan dan deret. Dimana di sini ya seperti kita ketahui tadi bahwa kalau berbicara masalah deret itu artinya jumlah ya, jumlah. Nah, jumlah yang dimana dimaksud jumlah dari keseluruhan. Misal di sini ada 4, 5, 6, 7. Nah, berapa jumlah keseluruhannya? Tentu ditambah. 4 tambah 5 berapa? 9. 9 tambah 6 berapa? 11. 15 tambah 7 yaitu 23. Nah, tentu di sini jumlahnya adalah tergantung dari suku keberapa yang ditanyakan. Karena setiap pola bilangan itu ini merupakan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat, dan seterusnya. Ya. Dimana di sini polanya selalu ditambah. Kalau ini ditambah 1, ini berapa? Dikali negatif 2. Ini berapa? Dibagi 2. Ini berapa? Nah, sama, dibagi 2 juga ya. Selalu dibagi 2. Dimana ini polanya itu diibaratkan sebagai bedanya atau selisihnya. Paham ya? Sekarang kita masuk dalam barisan dan deret aritmetika. Nah, dalam barisan deret aritmetika tentu dalam barisan aritmetika adalah rumus yang digunakan UN sama dengan UN sama dengan A ditambah dalam kurung N tambah 1 dikali B. Dimana A nya itu adalah suku pertama atau U ya. A nya itu sama halnya dengan U pertama atau U1, karena dalam pola barisan aritmetika mulai dari U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya UN ya.
tadi itu adalah suku pertama atau U1. Ada pesan Ini tak masuk adalah Mela. U2, U3, U4, U5 dan seterusnya, di mana N itu adalah banyaknya suku. Nah, karena di sini ada 5 suku, berarti N-nya sama dengan 5. Tapi kalau yang ditanyakan U6-nya, nah tentu N-nya harus sama dengan 6. Nah, kira-kira kalau kita menggunakan rumus yang ini untuk mencari suku ke-6, nah tentu U6 sama dengan A ditambah dalam kurung N-nya berapa ya? 6 dikurang 1. B-nya berapa ya? Tadi sudah jelas bahwa bedanya atau selisihnya itu selalu ditambah 1. Nah, sama dengan A-nya berapa? Nah, A-nya tadi adalah 1 ya. Nah, 1. Maaf ya. 1 tambah 6 dikurang 1 berapa? 5 kali 1 ya tetap 5. Berarti 1 tambah 5 itu sama dengan 6. Paham ya? Nah, berarti di sini 6. Meskipun kita sudah tahu bahwa di sini 6 ya, kita harus menggunakan rumus ini ya. Nah, bagaimana kalau yang ini? Dimana A-nya berapa? A-nya adalah 2. Bedanya berapa? Bedanya adalah 2. Karena 2 ditambah 2 4. 4 tambah 2 6 atau selisihnya ya. Nah, tentu di sini harus 12. U6-nya adalah 12 atau suku ke-6. Nah, bagaimana kalau misalnya dari yang suku ke-8 misalnya? Nah, kalau kita menggunakan rumus, kita hapus. Nah, suku ke-8 berarti U8. A ditambah, nah N-nya berapa? 8 kurang 1. Bedanya tadi berapa? Yaitu 2. Berarti A-nya adalah 2 ditambah 8. Nah, 2 kali 8 berapa? 16 kurang 2 kali 1 2. Nah, sama dengan 2 ditambah 16 dikurang 2 itu sama dengan 14. 2 ditambah 14 sama dengan 16. Berarti suku ke-8-nya tadi adalah berapa? 16. Karena suku ke-7-nya itu adalah 14 dah. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sama kalau misalnya suku ke-20 nya yang digunakan, nah tentu harus menggunakan rumus yang ini juga ya. Paham ya? Nah, bagaimana kalau yang ini? Nah, silakan dicari sendiri ya.
dipelajari sendiri. Tentu kita sudah tahu tadi bahwa bedanya ini adalah negatif 5, sedangkan ini adalah kali 3 ya. Ini merupakan bedanya, silakan gunakan kunci yang di atas. UN sama dengan A tambah N. Sorry, ini bukan tambah ya, tapi kurang N kurang 1. Gimana? Sudah paham? Ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk dalam deret aritmetika. Ya, sekarang kita masuk dalam deret aritmetika, di mana polanya sama dengan barisan aritmetika, yaitu 4-nya itu adalah U1 tambah 5-nya itu adalah U2, 6-nya itu adalah U3, dan 7-nya itu adalah U4. Nah, seperti kita ketahui bahwa kalau deret itu berarti jumlah. Nah, sekarang rumus yang digunakan dalam untuk mencari jumlah dari urutan pola bilangan itu Sn sama dengan N per 2 Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, contoh, misalnya kita diminta untuk mencari jumlah dari suku keempat. Nah, berarti karena suku keempat yang ditanyakan, berarti itu artinya jumlah mulai dari 4, 5, 6, 7 itu semuanya dijumlahkan. Nah, kalau kita mau jumlah secara manual, 4 tambah 5 kan 9, 9 tambah 6, nah tadi 4 tambah 5 9, 9 tambah 6 itu 15, 15 tambah 7 itu sama dengan 22. Nah, sehingga kalau misalnya S4 sama dengan N per 2 2 kali A tambah N kurang 1 kali B. Berarti ini sama dengan, kan RS 4 nya berarti 4 per 2 A nya berapa? A nya adalah 4 ya, suku pertama. Nah, di sini dikali 4 tambah N nya berapa? 4 dikurang 1. Bedanya berapa? Bedanya adalah 1. Sama dengan 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 4, 8. Tambah ya 1 dikali 4, 4 kurang 1
sama dengan 3. Nah, sama dengan. Nah, sekarang gunakan perkalian 8. 2 kali 8, 2 kali 3. Nah, 2 kali 8 berapa? 16. 2 kali 3 berapa? 6. Sama dengan 22. Sama kan? Jika 4 tambah 5 9. 9 tambah 6 15. 15 tambah 7 sama dengan 22. Itu kalau kita menggunakan rumus ya. Tergantung dari jumlah suku yang diminta. Nah, sekarang bagaimana kalau suku ke 10 misal? Berarti 10 sama dengan, nah langsung saja ya, 10 per 2 dalam kurung 2 dikali 4 tambah n nya 10 dikurang 1 kali 1 sama dengan 10 bagi 2 5, 2 dikali 4, nah 8 tambah 9 ya. 10 kurang 1 9, 9 kali 1 9. Nah, sekarang sama yang tadi, perkalian ke dalam. 5 kali 8 5 kali 9. Nah, 5 kali 8 40 tambah 4 5 sama dengan 85. Ini kalau suku ke 10. Jumlah ya, jumlah dari suku ke 10. Oke, bisa dipahami. Nah, bagaimana kalau pola yang kedua, pola ketiga, dan pola keempat? Ya, hampir sama ya. Bisa dipahami? Silakan dari pola 3, yang kedua, ketiga, dan keempat ya, silakan dikerjakan masing-masing. Silakan dipelajari. Mudah-mudahan semuanya sudah paham ya. Oke, jadi kalaupun ada yang mau bertanya, silahkan berkomentar di bawah ini ya. Jangan lupa ya, jaga kesehatan ya. Jadi mungkin itu saja, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.